Agustus 2023, negeri tirai bambu alias Cina jadi topik perbincangan hangat dunia. Wah, kenapa tuh ya? Ternyata Cina mengklaim sejumlah wilayah negara lain secara sepihak. Klaim itu dirilis dalam Peta Standar Cina edisi 2023 atau kita sebut Peta Baru Laut Cina Selatan. Munculnya peta itu menuai kontroversi di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, India, termasuk Indonesia. Tentu mereka menolak untuk mengakui peta baru Laut Cina Selatan itu. Emangnya seberapa jauh sih cakupan wilayah peta itu? Cina adalah negara yang punya populasi terpadat di dunia. Bahkan jumlah populasinya tercatat pernah mencapai 1,4 miliar jiwa. Ngomongin soal kepadatannya, Kementerian Sumber Daya Alam Cina baru saja merilis Peta Standar Cina 2023 pada Senin 28 Agustus 2023. Peta baru itu memperlihatkan garis putus-putus berbentuk U yang menutupi sekitar 90% Laut Cina Selatan. Cina mempertahankan klaim klasiknya 9 garis putus-putus atau 9 dash line di kawasan Laut Cina Selatan. Hal baru dalam peta ini yakni masuknya kawasan Laut Timur Taiwan dari 9 menjadi 10 garis putus-putus. Peta terbaru Cina mencaplok wilayah sengketa maritim di zona ekonomi eksklusif, seperti wilayah Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Tak hanya itu, peta terbaru Cina itu juga mencaplok wilayah yang disengketakan India, tepatnya di bagian Arunachal Pradesh di timur laut dan dataran tinggi Aksai Chin. India pun memprotes keras atas klaim sepihak itu. Menurut India, klaim sepihak itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan. Tapi sebenarnya kenapa ya Cina merilis peta baru? Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah karena Cina tidak ragu-ragu soal wilayahnya. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, pada Kamis 31 Agustus 2023. Wenbin bilang, Cina secara teratur memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar tiap tahun. Ia juga berharap supaya pihak-pihak lain dapat menilai secara objektif dan rasional. 中方在南海问题上的立场是一贯明确的。中方主管部门每年都会例行更新发布各类型标准地图，旨在为社会各界提供标准地图服务，提高公众规范使用地图意识。希望有关方面客观理性看待。 Walaupun menuai kontroversi, Cina mengklaim bahwa peta itu berperan penting dalam mendorong pembangunan bangsa. Menurut Cina, peta itu juga dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, mendukung pengelolaan sumber daya alam, dan membantu pembangunan ekologi dan peradaban. Sebagai informasi, Cina adalah negara dengan perbatasan antar negara terbanyak di dunia. Cina memiliki sebanyak 14 perbatasan antar negara di daratannya. 14 negara itu adalah Mongolia, Rusia, Korea Utara, Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Bhutan, India, Nepal, Kazakhstan, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Dari banyaknya negara tersebut, apakah mereka semua juga akan menolak peta baru Cina ya? Tapi kalau Indonesia sendiri bagaimana? Nah, pada Rabu 30 Agustus 2023,
Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia menunggu masukan dari KBRI Beijing. Kemudian pada Kamis 31 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bilang bahwa Indonesia konsisten pada hukum UNCLOS 1982. UNCLOS merupakan kesepakatan batas wilayah laut yang disetujui 100 negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, nelayan Natuna di Kepulauan Riau mengaku khawatir dengan kemunculan peta baru Cina. Mereka akui kerap melihat kapal patroli Cina di wilayah Laut Natuna Utara. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendry juga khawatir kalau daerah tangkapan ikan semakin sempit. Para nelayan berharap pemerintah Indonesia bertindak untuk mengatasi situasi ini. Sementara itu, bagaimana penolakan dari negara-negara lain? Garis berbentuk U milik Cina melingkar sejauh 1.500 km di selatan Pulau Hainan dan memotong zona eksklusif Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Pertama, Malaysia menolak mengakui peta baru Cina dan berpegangan pada peta terakhir 1979. Kemenlu Malaysia menganggap bahwa peta itu tidak berdasar hukum yang mengikat. Kemudian Filipina juga menolak dan menyerukan Cina agar bertanggung jawab sesuai aturan UNCLOS. Serupa dengan Malaysia, pemerintah India menilai peta itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Bahkan India melayangkan protes keras terhadap pemerintah Cina sebab Cina berulang kali mengklaim wilayahnya. Di sisi lain, menurut Vietnam, klaim peta Cina tidak memiliki nilai serta melanggar hukum Vietnam dan hukum internasional. Vietnam menolak klaim apapun di Laut Timur oleh Cina yang didasarkan garis putus-putus itu. Kemudian Taiwan jelas menolak dan menekankan bahwa sekali lagi mereka bukan bagian dari Cina. Ternyata aksi Cina menerbitkan peta baru ini menuai banyak kontroversi ya. Tapi kira-kira apakah Cina akan bersikeras mengklaim wilayah perairan itu? Apapun jawabannya, jangan lupa saksikan terus story di YouTube Kompas.com.